Kembali bersama kami pemirsa dalam Create Up Wiki. Udah Ya, kepikiran nggak beli kendaraan listrik, motor misalnya? motor saya udah kepikiran gitu karena kalau mobil saya baru beli yang konvensional kan, pakai BBM biasa gitu. Kalau kendaraan listrik kayaknya mungkin motor sih. Oh, ada niatan. Iya kayaknya seru aja gitu ya Iya, bisa naik kendaraan listrik. Apalagi kan Jakarta sekarang, aduh polusinya lagi parah-parahnya. Mungkin kalau kita mulai beralih ke kendaraan listrik akan lebih baik juga ya. kayaknya sih gitu. Dan ini juga berhubungan dengan tema kita hari ini mengenal startup produsen kendaraan listrik nasional. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Arif Fadila, beliau adalah co-founder dan juga CTO dari Maka Motors. Apa kabar Mas Arif? Alhamdulillah baik, selalu semangat. Baik, Terima kasih sudah join, selalu semangat. Oke, gimana sih Anda melihat pertumbuhan market motor listrik sejauh ini? Apakah Sekarang sudah sih, cukup bergeliat? oke. Jadi market motor listrik di Indonesia ini masih sangat muda ya untuk sekarang dan potensi berkembangnya juga masih sangat besar. Seperti yang kita tahu bahwa ada 127 juta sepeda motor kumulatif di Indonesia dan Indonesia sendiri juga sekarang ada di peringkat ketiga ya di dunia terbesar yang pakai sepeda motor. Terus jumlah motor listriknya ini masih terbilang sangat sedikit, mungkin cuma 60 ribuan kumulatif gitu. Jadi kalau kita perhatikan trennya udah mulai naik, terus kayak di forum-forum motor listrik juga udah mulai banyak dibahas juga. Kalau kita mungkin jalan keluar, kita juga mulai lihat banyak motor listrik di jalanan gitu. Jadi sebetulnya ada ketertarikan yang signifikan, cuman memang tantangannya mungkin sepeda motor listrik yang ada sekarang, pertanyaannya udah bisa belum menggantikan sepeda motor berbahan bakar bensin ya. Jadi dari segi kualitas, terus harganya juga bisa bersaing apa enggak gitu. Jadi itulah kenapa kita hadir gitu Itu ke yang masih menjadi pasar ini. pertanyaan. Saya penasaran tadi Wiki ya, nomor 3 di dunia ini adalah penggunanya atau potensinya? Potensi marketnya? Penggunanya Oke, dari baik. jumlah yang tadi penggunanya besar, tapi berhubungan juga ya dengan potensi marketnya. Kita sekarang motor listriknya sendiri aja baru 60 ribuan kumulatif gitu. Oke, berarti memang ke depan ini potensinya akan sangat besar sekali begitu ya. Lalu bagaimana Maka Motor sendiri memanfaatkan potensi ini, Mas Arif? Ya, ya betul. Potensinya sangat besar. Kita juga percaya bahwa utamanya memang produk ya seperti yang saya sampaikan tadi, orang masih agak galau gitu ya mau masuk ke mau coba ke motor listrik gitu. Cuman memang produknya mesti tepat dengan harga yang tepat gitu. Jadi kita emang pendekatannya R&D first. Dari awal kita ngelakuin riset, kita development dengan dalam gitu. Kita ngerancang sepeda motornya tuh betul-betul dari nol ya, dari awal kita rancang spek, kita betul-betul definisikan dengan baik gitu. Jadi ya kami memang sangat optimis ya dengan pangsa motor listrik ini ke depannya ya di Oke. Indonesia gitu. Tapi ya memang harus produknya sesuai dan cocok gitu. Jadi Maka Motors ini merancang, kemudian memproduksi juga kah? Betul? Betul. Oke, tadi Anda sempat sampaikan bahwa apakah permasalahan-permasalahan yang terkait dengan motor listrik ini apakah akan menyamai motor-motor konvensional atau tidak, maka dari itu Maka Motors Maka hadir. Nah, artinya berarti ada solusi yang dihadirkan oleh Maka Motors. Nah, solusinya apa saja tuh Mas Arif? betul. Jadi kalau kita lihat penggunaan sepeda motor di Indonesia ya sangat berbeda sekali dengan di tempat-tempat lain. Contoh aja misalnya di Cina gitu ya. Di Indonesia tuh motor satu line sama mobil gitu. Di tempat lain terpisah kayak di Cina ya contohnya. Di sini tuh motor satu line, jadi tenaganya harus besar. Terus kita betul-betul menggunakan motor ini sebagai workhorse gitu ya. Jadi benar-benar aset yang kita pakai terus setiap hari. Range-nya juga jauh-jauh kalau jalan di Indonesia. Terus ya itu yang kita pengen coba bawa gitu, bahwa karena kan harga motor tuh paling motor listrik ya
paling besar tuh di baterai. Baterai itu kaitannya erat sekali sama Ya. range yang bisa ditempuh gitu. Oke, nanti akan kita bahas lebih jauh lagi jenis motor listrik apa saja sih yang diproduksi, dan yang menjadi pertanyaan besar biasanya adalah harganya. Ya, nanti kita akan bahas usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Kami masih berbincang bersama Mas Arif Fadilah, co-founder dan juga CTO dari Maka Motors. Mas Arif, yang menjadi pertanyaan besar biasanya adalah jenis-jenis motor listrik seperti apa sih yang diproduksi dan juga dipasarkan, serta kisaran harganya seperti apa? Right, oke. Kami akan mulai dengan tipe maxi scooter, diluncurkan di tahun depan. Selanjutnya pasti kita akan kami meluncurkan model-model lainnya supaya portofolionya juga lengkap, karena kan beli motor pengen orang sukanya beda-beda gitu ya. Dan juga biar bisa menjangkau target pengguna yang berbeda-beda. Rider di Indonesia ini butuh sepeda motor listrik dengan jarak tempuh yang panjang, tenaga yang cukup untuk menghadapi kondisi jalan di lalu lintas Indonesia yang cukup kompleks, terus nyaman juga bawa penumpang, serta yang paling utama itu desain yang menarik, karena motor listrik ini juga biasa jadi simbol status lah, orang suka parkir di dalam rumahnya gitu kan, ditaruh di ruang tamu gitu, dan pasti paling utama juga harga yang relatif terjangkau ya untuk motor listrik Ya, gitu. berapa kisarannya, Mas? Kalau kisaran kita sekarang sih belum bisa mention, tapi yang pasti kita fokus di produk yang memang value for money, untuk harga segitu itu paling speknya paling bagus, itu yang pasti Oke, kami akan bisa janjikan. di-mention, Mas Arif, apakah karena belum rilis atau masih digodok atau seperti apa? Kita biar ngekip bombastis, nanti pas udah motornya keluar, oh harganya bagus, kualitasnya juga paling tinggi ini di Baik. market. Ya, sudah informasi juga bahwa memang motor-motor listrik yang akan diproduksi oleh Maka Motors baru akan launching ataupun diproduksi di tahun 2024 gitu ya. Oke, artinya di tahun ini belum ada lah, belum available, tapi kemudian tahun depan akan ada. Oke, secara proyeksi pelayanan purna jualnya akan seperti apa, Mas Arif? Karena kan itu menjadi concern juga dari konsumen lah ya, kalau ngomongin soal soal produk-produk otomotif lah gitu. Betul banget, karena kita sadar ya kalau misalnya beli barang, senangnya kalau misalnya wujud fisik si penjualnya ada gitu. Di Indonesia apalagi motor kan aset paling besar. Jadi karena kita punya kontrol akan rancangan produk, manufaktur, supply chain-nya di Indonesia, kami optimis layanan penjualnya bisa provide spare part yang memadai. Juga kami akan buka bengkel sendiri di berbagai lokasi, dan tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan bengkel-bengkel lokal untuk memastikan pengguna motor kami juga mudah dan cepat mendapatkan layanan yang mereka butuhkan gitu. Oke. Lalu apalagi yang membedakan Maka Motors dengan motor-motor listrik lainnya, Mas Arif? Maka Motors itu perusahaan yang misi dari awalnya memang R&D first. Kita ngembangin produk kita sendiri, terus produk market fit yang kita riset dari awal, gimana caranya kita bisa juga nyusun struktur biaya dan kontrol supply chain-nya sendiri lebih efisien, tidak ada middleman, kita langsung negosiasi sama supplier, jadi semua biaya tetap terkendali. Penekanan kami emang gimana caranya nemuin balance dari kualitas yang tinggi, harga yang baik, juga produk yang durable, karena kita juga udah invest dana yang cukup signifikan untuk peralatan-peralatan pengujian gitu, dari level kendaraan maupun level komponen. Mas Arif, apa yang membuat Maka Motors begitu yakin bahwa serapannya akan sesuai dengan target, mengingatkan serapan dari penjualan sepeda motor tanah air masih di bawah target, bahkan pemerintah melakukan berbagai macam subsidi gitu ya, agar ini bisa dimudahkan lah pembeliannya dan lain sebagainya. Apa yang membuat Anda begitu yakin bahwa nantinya ketika launching di 2024 akan sesuai dengan target? Produk yang kita rancang itu cukup berbeda dengan motor listrik yang udah ada, yang mungkin biasanya ngambil dari negara lain langsung coba dijual di sini gitu. Jadi kita ngelakuin riset untuk apa yang benar-benar dibutuhkan sama rider di Indonesia gitu. Jadi kami yakin ini adalah produk yang tepat dengan harga yang tepat.
Baik, sekedar informasi tadi gambar-gambar motor yang kita tampilkan itu adalah bukan motor yang diproduksi oleh Maka Motors, itu hanya ilustrasi saja begitu ya. Baik, target Maka Motors ke depan seperti apa? Dan artinya ini Maka Motors 100% buatan Indonesia ya, Bas? Atau ada apa namanya Spare parts dari spare part luar yang dari mungkin? luar gitu? Dapat memang masih dari luar Indonesia, tapi semua dari nol rancangannya, bahkan platformnya itu saya salah satunya yang ngegambar gitu di dalamnya seperti Baik. apa body panelnya, semua kita desain. Untuk spesifikasinya juga semua kita yang desain, walaupun ada yang ngambil part dari luar itu requirement-nya dari kita, jadi mereka build to print barang yang kita request gitu. Baik, oke. Target ke depan seperti apa, Mas? Singkat saja. Nambah jumlah adopsi motor listrik secara signifikan di Indonesia. Produk mass market pertama kami siap dilancarkan tahun depan, terus melanjutkan dengan model-model lainnya. Terus kita juga pengen membangun kapabilitas manufaktur Indonesia melalui fasilitas dan talenta-talenta terbaik di Indonesia gitu. Karena tim R&D kami juga banyak yang baru pulang dari akhirnya udah 20 tahun di Jerman, ada yang beberapa di Thailand, di Jepang tuh pulang cuman buat ngebangun ini gitu. Oke, baik. Semoga sukses selalu untuk Maka Motors dan targetnya di 2024. Kita tunggu yang ngobrol lagi di 2024 ya. Baik, terima kasih Mas Arif, sampai jumpa. Oke, itu tadi perbincangan kita yang menarik dengan produsen motor listrik lokal begitu ya. Kita nantikan terobosan-terobosannya seperti apa dan kita akan saksikan update dari pergerakan IHSG di awal pembukaan sesi 1 hingga saat ini dapat Anda saksikan di layar televisi. Pemirsa, IHSG bergerak di zona positif berada di level 6.977,654. Dan sempat menguji level break di 7.006 begitu ya. Oke, dan berikut adalah deretan saham yang menjadi top gainers dan juga top loser sampai dengan saat ini, di mana saham-sahamnya pemirsa antara lain adalah Elite yang melambung dengan kenaikan di posisi 117, ENRG di 282, ITMG di 31.050, dan beberapa saham lain selain seperti HUMI, DRMA, NCKL, SGER, dan IMAS. Top losers sejauh ini ada Asha, King, LMAX, MSIE, HBAT, DMMX, GTBO, BCIC, dan WIDI. Itu dia pemirsa, sekilas informasi update dari pasar modal khususnya perdagangan di Bursa Efek Indonesia untuk saham pada saat ini. Dan informasi ini juga menutup perjumpaan kita dalam Power Breakfast. Kali ini sudah 90 menit kami menemani Anda. Dalam Power Breakfast ya tentu saja, dan saya Wiki Adrian. Saya Prisa Somodatu dan Sampai jumpa.